Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1, Audit Manajemen, akan membahas mengenai temuan audit pada penggandaan barang dan jasa sebagai bentuk dalam memenuhi pembelajaran digital interaktif di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Temuan audit merupakan pelaksanaan pemeriksaan manajemen penggandaan barang dan jasa yang akan berpengaruh pada daya saing negara. Akan tetapi, terdapat praktik yang belum sepenuhnya baik dan perlu untuk dibandingkan dengan analisis kebijakan di dalam penggandaan. Kondisi apa saja yang terjadi pada temuan audit pengadaan barang dan jasa? Yang pertama, terjadinya lemahnya proses perencanaan program dan anggaran sehingga rentan diintervensi. Lalu yang kedua, minimnya sumber data dan acuan dalam penyusunan standarisasi kualitas harga barang dan jasa serta penyusunan HPS. Yang ketiga, e-procurement masih memiliki kelemahan. Keempat, terdapat keterbatasan aplikasi vendor manajemen sistem. Kelima, organisasi ULP di Indonesia belum permanen. 6. Belum memadainya pengelolaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengadaan. Yang ketujuh, definisi prinsip efisiensi pada Perpres atau Peraturan Presiden adalah harga murah bukan harga terbaik atau value for money. Dan yang kedelapan, lemahnya pengawasan pengadaan barang dan jasa. Kemudian pada slide selanjutnya, kita akan mengetahui kriteria apa saja yang terdapat pada temuan audit di dalam pengadaan barang dan jasa. Yakni peraturan-peraturan yang mengikatnya ada 5. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah pada pasal 18 ayat 2. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada pasal 26 ayat 1, pasal 69 ayat 1, pasal 65, pasal 75 ayat 1, pasal 88 ayat 2, pasal 6 huruf E, dan pasal 77 ayat 1. Yang ketiga, Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang e-procurement, pasal 3. Yang keempat, Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2020 tentang SIKAP. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP pada pasal 7. Untuk penyebabnya sendiri, yang pertama, terjadinya proses perencanaan anggaran, di mana hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor dan juga komponen. Di antaranya, proyek-proyek atau paket sudah dijual terlebih dahulu kepada vendor sebelum anggaran disetujui atau disahkan. Kemudian, pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan, adanya rekayasa dokumen, persekongkolan antara DPR, pihak KL-KPA, dan vendor, terjadinya proaktif yang bisa dilakukan oleh DPR, KL, atau vendor. Lalu, terjadinya HPS dan spek teknis yang dibuat oleh vendor, adanya markup harga, adanya suap kepada pihak-pihak terkait, dan manipulasi pemilihan pemenang. Penyebab yang kedua, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa PBJ pemerintah terdiri dari 1. Pengumuman terbatas, 2. Manipulasi pemilihan pemegang, 3. Manipulasi dokumen lelang, 4. HPS dan spek teknis dibuat oleh vendor, 5. Markup harga, 6. Suap kepada pihak-pihak terkait, 7. Persekongkolan KPA, PPK, Pokja, ULP atau Pimprov, PPHP, Bendahara. 8. Manipulasi dokumen serah terima. Penyebab yang ketiga, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa PBJ pemerintah. Yang pertama, suap kepada auditor BPK atau BPKP
untuk menghilangkan temuan audit. 2. Suap kepada penegak hukum untuk meringankan hukuman. Adapun akibatnya, yang pertama, terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Kedua, kenaikan harga terkait pengadaan barang dan jasa. Ketiga, terjadi kegiatan belanja atau proses pengadaan yang fiktif. Keempat, muncul denda keterlambatan pekerjaan yang belum diterima. Dan yang kelima, spek barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak. SDM yang bekerja tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir ada rekomendasi. Yang pertama, integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa PBJ, Krishna Bappenas, RKA-KL Kemenko, dan Sirup LKPP. Kedua, konsolidasi pengadaan. Ketiga, sentralisasi pengadaan untuk pengadaan barang dan jasa kompleks dan bernilai besar. Keempat, perluas e-katalog nasional, daerah, dan sektoral, dan penguatan database harga dan spesifikasi barang dan jasa. Kelima, pencegahan potensi fraud pada e-procurement. Keenam, perbaikan aplikasi sikap hingga mencegah vendor bermasalah ikut serta dalam pelelangan. Ketujuh, e-katalog ULP permanen. 8. Penyediaan SDM spesialis pengadaan barang dan jasa disertai dengan kepastian jenjang karir dan kompensasi yang memadai. 9. Penerapan prinsip value for money. Dalam penjelasan efisiensi pada Perpres sudah masuk dalam draft Perpres perubahan Perpres 54/2010. 10. Pengawasan sejak tahapan perencanaan sampai dengan barang atau jasa tersebut dimanfaatkan probability audit. Sekian pemaparan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.